harinya. Tok tok tok, suara ketukan pintu. Siapa itu? Ucap Xiao Tian. Ini aku bos. Ucap seseorang di luar pintu. Sejak kapan aku jadi bos? Pikir Xiao Tian. Siapa kau sebenarnya? Ucap Xiao Tian sambil membuka pintu. Bos tolong aku tak ingin mati, lindungi aku. Ucap senior gendut. Siapa yang ingin membunuhmu? Dan apa urusannya denganku? Ucap Xiao Tian. Ketua Suyan ingin membunuhku karena aku tak datang kepadanya untuk memberikan pil kemarin. Dia menyuruh orang-orangnya mencariku. Aku tidur di atas loteng karena takut tertangkap selama semalaman. Aku tak sengaja mendengar mereka berkata ingin membunuhku ketika aku masih di atas loteng. Kalau aku tidak cekatan dan bersembunyi di loteng aku pasti sudah tewas. Ucap senior gendut. Hai, sebenarnya dianggap nyawa orang itu seperti apa? Kenapa kau tak lapor ke tetua saja? Ucap Xiao Tian. Percuma saja di sekte ini berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, ditambah lagi aku sudah dianggap sebagai sampah karena tak pernah naik tingkat selama 3 tahun. Ucap senior gendut. Tetua sekte hanya mendengar murid yang berbakat, tak ada hukum di sini makanya mereka berbuat sesukannya. Ucap senior gendut. Bukankah murid luar tingkat 1 yang lainnya juga kurampas pilnya? Ucap Xiao Tian. Mereka masih memiliki 1 pil karena kau tak merampasnya, mereka menyembunyikannya darimu, kau kan tak menghajar yang lain. Ditambah lagi beberapa dari mereka memiliki poin kontribusi untuk ditukar dengan pil. Ucap senior gendut. Bukankah kau sudah lama di sini? Kenapa kau tak memiliki poin kontribusi? Ucap Xiao Tian. Aku baru saja menghabiskan poinku untuk ditukar dengan emas kemarin. Ucap senior gendut. Lalu kenapa kau tak berikan saja emas itu? Ucap Xiao Tian. Sebenarnya aku sudah menghabiskan semua koin emas untuk makan makanan enak, hehe. Ucap senior gendut. Pantas saja kau tak pernah naik tingkat, memangnya misi seperti apa yang kau lakukan setiap harinya? Ucap Xiao Tian. Aku menyapu halaman sekte, membersihkan baju tetua dan banyak pekerjaan rumah tangga lainnya. Ucap senior gendut. Hade, apa kau tak pernah mengambil misi menyerang monster atau melawan bandit? Ucap Xiao Tian. Tentu saja aku pernah, tapi itu memerlukan tenaga, dan untuk menyelesaikan misi biasanya harus berjalan jauh hingga sampai di suatu desa, aku tak suka berjalan jauh. Ucap senior gendut. Hai, pantas saja kau gendut, lalu kenapa kau tak pergi ke para anak buahmu dan merampas pil mereka? Ucap Xiao Tian. Mereka semua mengkhianatiku dan melemparkan kesalahan padaku, sekarang mereka dilindungi ketua Suyan, aku tak bisa mendekati mereka, karena itu aku kemari. Ucap senior gendut. Begitu ya, kalau begitu pergilah. Ucap Xiao Tian. Bos tolong aku, aku akan melakukan apapun untukmu asal kau membantuku. Ucap senior gendut sambil memegang kaki Xiao Tian dengan air mata di tangannya. Hei gendut, pantas saja kami tak bisa menemukanmu, ternyata kau di sini ya. Ucap Suyan. Hei gendut, lencana apa yang ada dadanya? Ucap Xiao Tian. Itu adalah lencana murid luar tingkat 2, jika kau memakai lencana itu berarti kau telah naik tingkat, dan yang lencananya direbut akan turun tingkat. Ucap senior gendut. Lalu di mana lencanamu? Ucap Xiao Tian. Yang dia pakai adalah lencanaku, dan gara-gara dia aku jadi turun hingga setara denganmu, murid luar tingkat 1. Ucap senior gendut. Memangnya apa bedanya sih tingkatan di dalam murid luar? Ucap Xiao Tian. Sebenarnya tak ada bedanya, kau hanya mendapat diskon dari benda yang ingin kau beli di gudang sekte, tapi bagiku diskon itu sangat penting. Ucap senior gendut. Begitu ya. Ucap Xiao Tian. Hei, apa yang kalian bicarakan? Apa kalian tak mendengarku? Teriak Suyan.
Hei gendut, apa yang terjadi kalau aku mengambil semua lencana mereka? Ucap Xiao Tian. Kau bisa menukar lencana-lencana itu untuk beberapa poin kontribusi, atau kau bisa menukar 100 lencana tingkat 2 untuk lencana tingkat 3. Ucap senior gendut. Oh, kalau begitu kebetulan, hahaha. Ucap Xiao Tian. Woi, beraninya kalian mengabaikanku. Teriak Suyan. Kau ini cerewet sekali, kayak ibu-ibu sedang datang bulan. Teriak Xiao Tian. Hahaha, berani sekali dia meledek ketua Suyan. Ucap para senior tingkat 2. Berisik, tak ada yang boleh tertawa tanpa izinku. Ucap Suyan. Hai, ku ambil lencanamu ya, dan sampai jumpa pecundang. Ucap Xiao Tian sambil memukul Suyan dengan keras. Beraninya kau memukulku di saat aku sedang menoleh ke belakang. Teriak Suyan. Sudah jatuh sampai tiduran masih saja bisa teriak ya. Ucap Xiao Tian sambil menendang Suyan. Suyan berusaha berdiri dalam keadaan tengkurap, tapi Xiao Tian menginjak punggungnya hingga dia tak bisa bergerak lagi. Wah, jadi ini kekuatan senior tingkat 2. Hei kalian semua, berikan lencana kalian atau kalian ingin merasakan apa yang bocah ini rasakan. Ucap Xiao Tian. Baik. Ucap para senior tingkat 2. Sialan, kenapa kami selalu ditindas oleh seorang bocah, padahal kami sudah lama di sini, benar-benar menyebalkan, huhuhu. Ucap para senior tingkat 2. Baiklah, kalian boleh pergi, jangan berani buat masalah lagi atau kau akan bernasib sama seperti bocah ini. Ucap Xiao Tian. Semua orang membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Bos, kau sungguh luar biasa, kau bisa mengalahkan Suyan dengan sangat mudah. Ucap senior gendut. Hei, bisakah kau berhenti mendudukiku? Teriak Suyan. Apa kau mendengar suara? Ucap Xiao Tian. Aku tak mendengar apapun, bos. Ucap senior gendut. Brengsek, akan kubunuh kalian suatu hari nanti dan akan kubuat semua keluarga kalian menderita. Teriak Suyan. Tiba-tiba saja Xiao Tian mengeluarkan hawa membunuh yang membuat Suyan merasa ketakutan. Ingin membunuh keluargaku? Apa kau tahu? Sepertinya aku terlalu lembut padamu, hampir saja aku lupa pada prinsipku. Ucap Xiao Tian. Prinsip apa yang kau maksud? Ucap Suyan gemetar ketakutan. Kalau membuat masalah, selesaikanlah hingga akarnya. Ucap Xiao Tian. Tunggu, kalau kau berani membunuhku, kau akan melawan kerajaan api. Ucap Suyan. Apa aku harus takut pada kerajaan kecilmu? Ucap Xiao Tian. Apa kau tahu aku siapa? Ucap Xiao Tian. Memangnya kau siapa? Ucap Suyan. Aku adalah pangeran dari kerajaan petir, kerajaan kecilmu itu hanyalah sebuah debu di mataku. Ucap Xiao Tian. Sialan mati aku, ternyata dia adalah seorang pangeran dari salah satu kerajaan terkuat. Pikir Suyan. Pangeran, aku berjanji tak akan melawanmu lagi, tolong jangan bunuh aku. Ucap Suyan. Sayangnya aku tak mempercayai janji manis seorang musuh, jangankan musuh, teman saja bisa mengingkari janji, kenapa aku harus mempercayaimu? Ucap Xiao Tian. Mati aku, padahal aku sudah tak mau berurusan dengannya, kenapa aku sesial ini? Pikir Suyan. Hei, tenanglah, jangan membuat masalah, memiliki anak buah seorang pangeran kerajaan api akan sangat menyenangkan, ditambah lagi aku jamin dia tak berani macam-macam padamu. Ucap Dewa Petir. Memangnya kenapa kau seyakin itu? Ucap Xiao Tian dengan telepati. Karena aku bisa membaca pikiran dia. Ucap Dewa Petir. Oh iya, hahaha. Ucap Xiao Tian. Kenapa dia tiba-tiba tertawa? Apakah dia akan memaafkanku? Atau dia sedang tertawa jahat? Pikir Suyan.
Di mata Suyan kini Xiao Tian terlihat seperti iblis yang akan mencabut nyawanya. Melihat dia tertawa dia langsung pingsan dan pipis di celana. Hei gendut, apa kau mencium sesuatu? Ucap Xiao Tian. Iya, ini bau air kencing. Ucap senior gendut. Sialan, bocah ini kencing di celana. Ucap Xiao Tian. Sepertinya dia pingsan, bos. Apakah kau akan membunuhnya? Ucap senior gendut. Biarkan dia hidup, dan ikat dia di tiang tempat tinggalku, hehe. Ucap Xiao Tian. Baik, bos. Ucap senior gendut. Setelah itu Xiao Tian tidur di kamarnya dan membiarkan Su Yan pingsan di luar semalaman. Tagar keesokan harinya. Apakah aku sudah di surga? Kenapa aku diikat? Kenapa celanaku basah? Apakah aku? Pikir Su Yan. Sial, ini bukan mimpi, dan aku masih hidup. Aku diikat dalam keadaan celana basah. Kalau orang melihatku pasti mengira aku kencing di celana. Tapi tunggu, bau apa itu ya? Jangan-jangan aku benar-benar kencing di celana. Hancur masa depanku, huhuhu. Pikir Su Yan. Wah, lihat itu ketua Su Yan, apakah dia diikat semalaman di sana? Kasian sekali, apa kita perlu bantu dia melepaskan talinya? Ucap salah satu senior tingkat 2. Apa kau lupa apa yang dia lakukan pada kita selama ini? Kalau bukan karena dia kita tak akan kehilangan satu lencana kita, untung aku masih punya 6 lencana di cincin ruangku. Ucap salah satu senior tingkat 2. Ah, kau ini bagaimanapun dia sesama murid sekte Gunung Api. Siapa tahu dia berubah karena sudah menerima pelajaran. Ucap salah satu senior tingkat 2. Jangan berani mendekat. Atau kalian akan celaka. Teriak Su Yan. Tenanglah, jangan berisik atau Xiao Tian akan bangun. Kalau kau berisik kita semua akan habis. Ucap salah satu senior tingkat 2. Hei, kalau kau mendekat kau akan mati. Teriak Su Yan. Sialan, aku tak boleh membiarkan dia mendekat, kalau tidak hancur reputasiku, semoga mereka tak menyadarinya. Pikir Su Yan. Hei, apa kau mencium sesuatu? Ucap salah satu senior tingkat 2. Ya, aku mencium seperti bau air kencing. Ucap salah satu senior tingkat 2. Kalian pasti salah, pergilah. Su Yan berteriak semakin kencang. Mendengar teriakan Su Yan akhirnya Xiao Tian pun keluar untuk memeriksa. Hei, kenapa kau berisik sekali? Ucap Xiao Tian. Apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Xiao Tian sambil menoleh ke arah 2 orang yang mendekati Su Yan. Syukurlah dia di sini, mereka tak akan berani mendekat jika dia mengusir mereka. Pikir Su Yan. Ah, itu, kami hanya penasaran seperti mencium bau aneh di sekitar sini, makanya kami kemari. Ucap salah satu senior tingkat 2. Oh, itu bau kencingnya Su Yan, dia kencing di celana dari semalam. Ucap Xiao Tian dengan wajah datar. Brengsek, kenapa dia malah memberitahunya? Hancur sudah reputasiku, huhuhu. Ukir Su Yan. Pef, hahaha, kau ini ada-ada aja, mana mungkin Su Yan kencing di celana. Ucap salah satu senior itu. Kalau tak percaya lihat celananya, itu masih basah, kau juga bisa menciumnya, baunya berasal dari sana. Ucap Xiao Tian. Wah, ternyata itu benar-benar basah. Teriak salah satu senior. Kedua senior itu mendekati Su Yan untuk memastikan bau dari celananya. Mau apa kalian menjauhlah, teriak Su Yan. Pef, hahaha, dia benar-benar ngompol. Ucap kedua senior sambil tertawa terbahak-bahak. Semuanya ada berita besar, Su Yan kencing di celana. Teriak salah satu senior. Brengsek, berhenti berteriak atau nanti ada yang dengar. Ucap Su Yan. Setelah kejadian hari itu reputasi Su Yan menurun drastis. Semua orang tak takut lagi padanya, dan tertawa setiap melihatnya berkeliling.
Sedangkan Xiao Tian menukar lencana yang dia rebut dan menukarnya dengan lencana tingkat 3 kini dia bisa memilih untuk pindah tempat tinggal ke bangunan yang lebih luas. Episode sebelumnya. Sekte Gunung Api. Episode berikutnya. Masalah baru.